Di ayat yang sebelumnya 1 sampai dengan 11 kita sudah belajar tentang banyak pesan-pesan kehidupan di ayat ini, khususnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitaran kita. Baik ya, yang pertama, baik itu berinteraksi dengan orang-orang yang secara fisik dihukumi normal ataupun orang-orang yang memiliki keterbatasan, maka jangan pernah bedakan sikap kita dan keadaan kita untuk berinteraksi dengan mereka. Baik ya, mohon maaf, orang bisa melihat senyum kita, tapi bertemu dengan orang yang tak melihat pun jangan kehilangan senyum. Berikan senyum yang sama. Itu tingkat-tingkat pendalamannya seperti itu. Ya, dalam kondisi ini Nabi sedang berdakwah, ada orang-orang dari kalangan terpandang datang, kemudian Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk kepada Nabi agar memberikan perhatian yang serupa, agar memberikan hak yang serupa, sehingga setiap orang mendapatkan pencerahan dalam berkehidupan. Nah, kemudian yang kedua, ada juga pelajaran kepada Abdullah bin Abi Ummi Maktum, ya, agar dalam setiap kondisi itu kita bisa memahami bagaimana orang yang akan kita tuju ini. Hanya karena beliau tidak bisa melihat, beliau nggak tahu kalau Nabi sedang sibuk. Ya, kalau beliau kemudian tahu dan melihat itu, mungkin akan tunda dulu. Nah, adabnya apa? Jangan memotong pembicaraan orang lain, jangan mengganggu kesibukan orang lain, ya kan? Ketika ada satu pekerjaan sedang berlangsung, Anda punya keperluan, lihat dulu suasananya. Baik tidak kita masuk di area itu, diperkenankan tidak kita hadir di situ. Jadi jangan dibatasi. Ayat dan surat ini mengkhususkan hukum pada Abdullah bin Abi Ummi Maktum yang tidak melihat saja, tapi pengertian terbaliknya adalah kepada kita yang kondisi normal keseluruhannya, ada pesan-pesan lain yang bisa kita dapatkan dari situ. Bisa dipahami? Yaitu kaidahnya berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Lihat keumuman pesan dalam katanya, tidak harus dilihat khusus sebab turunnya. Baik, kemudian setelah kita paham pesan-pesannya, bersikap baik, bersikap toleran, saling menghormati, membuka pengetahuan, seperti pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, saya tidak mengulang supaya tidak kepanjangan. Maka setelah tahu itu semua, Allah menyusul dengan huruf fa, faman syaa, gitu kan, dzakara, faman syaa. Ini fa-nya, ini yang penting. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf sambung, fa itu konjungsi, huruf sambung yang menyambungkan dua peristiwa dan berlangsung tanpa jeda. Nanti kita praktek. Ada peristiwa pertama, ada peristiwa kedua. Antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu nggak ada jedanya, langsung seketika terjadi. Itu diantara cara memahaminya. Misal, sebelum ke sini kita praktekkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-39. Peristiwanya ayat 38, fa-nya di ayat 39. Peristiwa pertama satu ini, yang kedua ini. Apa peristiwa pertamanya? Ayat 38. Ada sosok yang diuji oleh Allah, sudah berumah tangga cukup lama, belum punya keturunan. Nanti ini menjadi satu ijazah nih yang bisa kita amalkan. Maka beliau ini tidak pernah putus asa, lalu menunaikan sholat di mihrab seorang yang soleh, yaitu Maryam. Di mihrabnya kemudian sholat, minta sama Allah. Ya, dalam berdirinya masih berdiri itu minta. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu dalam berdirinya beliau berdoa, ya Allah, semua manusia mengatakan dan memvonis aku tidak mungkin punya keturunan karena istriku punya keterbatasan. Ya, karena semua memvonis tidak mungkin, aku hanya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doaku. Ya, kalau apa yang aku sampaikan tidak juga terkabulkan, kemana lagi aku mesti bermohon, ya Allah. Kurang lebih demikian bahasanya. Itu baru dibacakan, belum selesai sholatnya, jadi belum ruku, baru berdoa begini. Ketika selesai doanya, langsung dijawab. Tidak nunggu ruku, tidak nunggu selesai, langsung dijawab, masih berdiri dalam salatnya. Berdiri, bahasa Arabnya qaimun, sedang berdiri. Masih salat, yusolli, masih salat.
Fa, mana fa-nya muncul di ayat 39? Fa, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka ketika doanya selesai dilafazkan, turun langsung malaikat langsung mengabarkan bahwa doa Anda dijawab oleh Allah. Anda dapat kabar gembira, langsung nanti akan punya anak, namanya pun diberikan oleh Allah, namanya Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup. Kan orang mustahil memvonisnya. Mustahil dari rahim seorang yang divonis, maaf, monopus dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia. Ya, itu kapan terjadinya? Baru selesai doa langsung dijawab. Nah, jadi kalau kita menginginkan doa yang kita panjatkan langsung ingin dijawab, nah ini pelajari di Quran ayat-ayat yang mengandung unsur fa ini. Amalannya apa? Jelas? Nah, hal yang sama praktekkan ke sini. Setelah diuraikan ya, pelajaran-pelajaran penting di awal pembuka surat Abasa, bagaimana bersikap, kan? Bagaimana kita menghadapi orang, anak ke ibu, ibu ke pasangan, istri ke suami, suami ke istri, demikian seterusnya dalam pergaulan. Sudah kita dapatkan semua itu, lalu Allah tanya, faman syaa dzakarah, pakai fa. Tuh. Siapa di antara Anda yang cepat ingin mengambil tadi nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran tadi untuk dipraktekkan dalam hidupnya? Pakai fa. Tuh. Nah, jadi ketika kita selesaikan di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, di ayat yang ke-11 ya, kalla innaha tazkirah. Hati-hati jangan sekali-kali bersikap yang gak bagus dalam berhubungan sosial. Ya, faman syaa dzakarah, pakai fa. Seakan-akan ingin mengatakan, setelah saya uraikan ini, kata Allah, siapa yang cepat mau mengamalkannya? Siapa yang ingin tercerahkan? Siapa yang ingin mengamalkan? Nah, di antara sekian hamba Allah yang hidup, ternyata kita yang dipilih untuk mendengar ayat ini. Ya, yang dapat informasi untuk ngaji hari ini kan tersebar. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, yang tahu belum tentu hadir. Ya, Anda yang terpilih datang dari jauh-jauh ke sini hanya untuk mendengar ayat ini, dibalik sama Allah. Di antara sekian Anda yang sudah belajar sampai ke ayat ini, siapa yang mau mengamalkan ini? Siapa yang ingin cepat mempraktekannya dalam kehidupan? Ya, faman syaa, maka siapapun yang dikehendaki Allah, bahasanya begitu. Ya, maka masuklah pada golongan yang dikehendaki itu. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, cepat mempraktekkan apa yang Allah sampaikan tadi. Dzakarah. Ya, cirinya apa? Kalau orang-orang masuk pada golongan syaa ini, dzakarah, dia pasti akan mencatat, akan mengingat dan langsung mempraktekkan dalam hidupnya. Jelas sampai sini? Nah, kalau kita nggak ngaji begini, nggak dapat makna ini. Gitu. Maka tidak mudah baca 1 sampai 11 taunya kisah saja. Kalau baca terjemahan, kita serahkannya tawakal saja. Padahal ini tawaran. Ingat ya, di Quran tuh kalau ada mayyasha, 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 diartikannya kan siapa yang dikehendaki kan? Ya, itu kan terjemahan. Kalau diartikan dengan ilmu bahasanya, masuklah pada golongan yang dikehendaki itu. Itu. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di surah Ali Imran di ayat 36, itu kan ada karamahnya Maryam alaihissalam. Maryam itu diantara kemuliaannya, saking dimuliakannya oleh Allah karena ibadahnya tinggi, itu mohon maaf ya ibu bapak, rizkinya betul-betul dilimpahkan oleh Allah. Diantarkan makanan, sudah ada makanan. Musim anggur diantarkan anggur, itu wajar. Bukan musim anggur, ada anggur. Ya. Pamannya konfirmasi Nabi Zakaria. Beliau tahu Maryam itu salihah, dekat dengan Allah. Ingin dikonfirmasi benar tidak pendidikan yang selama ini diajarkan. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Ya qalat huwa min indillah. Ya paman, semua anugerah dari Allah. Belum selesai kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Paman, tancapkan dalam hati kita yang paling dalam. Jangan pernah ragu. Itu fungsinya inna. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menasabkan kalimat setelah itu jadi fathah, tapi berfungsi mengingatkan, tancapkan informasi pada hati kita yang paling dalam, jangan ragu, nasab. Jangan pernah ragu. Maka terjemah tafsirnya, paman, tancapkan pada hati kita yang paling dalam. Allah itu akan melimpahkan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria itu mendapatkan informasi dari banyak orang, beliau terbatas. Nggak mungkin punya keturunan, istrinya divonis secara medis, secara klinis, orang bicara, nggak mungkin punya keturunan, terbatas. Tapi karena mendengar kalimat ini, dan di Al-Quran diabadikan, maka cara beliau menyikapi Mayyasha itu, bukan menyimpulkan begini, oh Maryam dikehendaki Allah, bukan. Tapi cara menyimpulkannya, saya harus menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah, seperti Maryam mendapatkan bagian itu. Maka setelah kalimat itu muncul, langsung Nabi Zakaria melakukan amalan seperti Maryam kerjakan, sholat di mihrabnya Maryam. Itulah yang dimaksud ayat 38-nya. Fanadatul malaikat hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika itu di mana? Di mihrab itu, di tempatnya Maryam sholat. Jadi kalau ada kalimat Mayyasha, 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 masuklah pada golongan itu. Nah, yasha, kata kerja asalnya, ya, kata kerja asal, fi'il madhinya, infinitifnya, kata kerja asal itu sya'a, yasha'u. Kalau diterjemahkan, dulu ada peristiwa begini, madhi itu kan past tense. Dulu ada peristiwa begini. Saya buka kisahnya pakai fathah. Fathah itu membuka sesuatu. Saya buka kisah ini supaya engkau masuk dalam golongan yang mulia itu. Setelah saya uraikan 11 ayat ini, adakah di antara engkau yang cepat ingin mempraktekkan nilai-nilai kebaikan itu? Tuh, cara memahaminya begitu. Ya. Kalau ada, zakarah, cepat ingat, cepat catat. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di 1 sampai 11 itu. Ya. Kalau belum dicatat, lihat tayangan video yang sebelumnya tuh. 1, 2, praktekkan. Halo, paham? Kenapa diam begini, Pak? Nah, itu caranya begitu, ya. Sekarang tantangannya kepada kita begitu. Makanya di sini terjemahkannya dalam tafsirnya, ya, Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan ke tafsirnya. Faman sya'allahu lahu an yata'adha itta'ad. Maka siapapun yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan pencerahan dari 11 ayat yang telah dibacakan sebelumnya itu, telah kita kaji, maka pasti dia mendapatkan pencerahan dan berubah jadi lebih baik hidupnya. Nah, ketika menggunakan fa, tawarannya siapa yang cepat ingin menjadi bagian dari itu. Jadi Allah tawarkan, ini nggak ada batas Pak, termasuk saya. Ya, jadi ini bukan hanya untuk ustadz saja, bukan untuk laki-laki perempuan saja, semua yang hadir sekarang, mau di dalam mau di luar, ditawari sama Allah. Siapa yang ingin jadi lebih baik hidupnya? Jadi keterlaluan kalau ada orang datang ke pengajian ini, saat sementara orang tidak mendapatkan kesempatannya, Anda sudah datang, sudah hadir, sudah duduk, sudah digerakkan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah, langsung ayatnya hadir di hadapan kita dan kita tidak mengambilnya. Itu keterlaluan. Ini saya tanya ya, Bapak Ibu dikasih hadiah 1 miliar di hadapan Anda, diambil nggak? Pertanyaannya bukan diambil enggak, cepat nggak ngambilnya? Cepat tuh. Allah ngasih hadiah kepada kita yang melebihi dunia dan seisinya, diambil nggak? Diambil nggak? Betul tuh. Nah, ini gambarannya. Kenapa dunia yang akan kita tinggalkan begitu cepat kita meresponnya? Akhirat yang akan kita songsong begitu banyak pikirannya. Ya. Coba saya tanya nih, pilih mana 1 miliar atau 2 rakaat qobliyah subuh? Nggak ada pilihan ketiga, awas, cuma 2. Qobliyah subuh atau 1 miliar? Yakin? Sebab di luar sana bahkan ada yang meninggalkan sholat untuk sekedar jaga toko. Tuh. Ya, paham? Ya, rakaatul fajri khairul minad dunya wa ma fiha. Itu nilai di akhiratnya. Nilai di akhiratnya ya. Kalau bisa masih ngambil 1 miliar dan qobliyah subuh, mungkin bisa baik ya. Tapi kadang-kadang kan pilihannya, ujiannya tidak begitu. Ya, hanya pilih antara kerjakan atau tinggalkan. Yuk, teruskan. Faman syaa'a dzakara. Maka siapapun yang dikehendaki oleh Allah agar ia mendapat pencerahan, maka ia akan tercerahkan. Siapakah di antara Anda yang ingin jadi bagian dari orang-orang yang tercerahkan itu? Fi suhufim mukarramah. Yaqulu al-Qur'anu maktubun fi kutubin min Adam alaihi salam, atau di riwayat lain ini tercantum di dalam Lauh al-Mahfuz. Saya ulangi ya. Karimatun 'ala Allah. Ini disifati semua fi suhufim mukarramah, semua kemuliaan yang tercantum.
dalam pelajaran 1 sampai 11 dari Abasa sampai Kalla innaha tadhkirah sudah merupakan bagian dari kesatuan Al-Quran 6.236 ayat, bagian dari 114 surat, bagian dari 30 juz. 1 sampai 11 ini adalah bagian dari Al-Quran secara menyeluruh yang sudah dimuliakan oleh Allah jauh sebelum turunnya, sejak di Lauh Mahfuz. Bukan makhluk ya, tapi firman Allah yang sudah mulia sejak sebelum turunnya. Fi suhufim mukarramah. Ada yang mengartikan suhuf dalam tafsir Ibnu Abbas itu adalah lembaran-lembaran yang bahkan sejak sebelum diturunkan sudah mulia sejak di Lauh Mahfuz. Ya, dari era Adam diciptakan. Adam dicipta, ini di Lauh Mahfuz sudah ada kemuliaan-kemuliaan Al-Quran ini. Jelas sampai sini? Baik. Marfu'atin mutahharah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini hal yang paling penting. Fi suhufin mukarramah. Semua aspek-aspek yang mulia ini termasuk bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang istimewa, bahkan jauh sebelum turunnya ke dunia sejak di Lauh Mahfuz. Nanti saya terangkan maksudnya ya. Marfu'atin, yang tinggi nilainya, bahkan tinggi posisinya sebelum turunnya ke dunia ini, di langit yang tertinggi. Mutahhara, yang bersih dari semua kotoran-kotoran dan celah-celah yang mungkin menyertai karya-karya manusia yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk, jelas ya, tapi Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu suci, Allah itu bersih, maka otomatis Al-Quran pun bersih, suci, bebas dari celah dan noda. Paham sampai sini? Ya. Perhatikan, bi aidi safarah, yang turunnya pun melalui malaikat-malaikat terpilih. Ya, saya ini kan letakkan dulu, ini terkait dengan keagungan Al-Quran. Saya terangkan dulu ya. Keagungan Al-Quran sejak 1 di Lauh Mahfuz sudah tinggi. Dan yang kedua, sifatnya suci. Yang ketiga, diturunkan melalui delegasi malaikat terbaik, yaitu safarah, ya, melalui malaikat-malaikat terbaik. Malaikat terbaik. Terbaik. Kiramim bararah. Apa ukuran kebaikan itu? 1, punya sifat kiram, mulia. Yang kedua, bararah. Nah, ini ada kiram, ada barun, bararah. Kalau sifat-sifat kiram nanti saya terangkan, berwujud sifat ketika dipraktekkan, ya, dipraktekkan dalam perilaku menjadi bararah. Punya sifat yang mulia dan perilaku yang teladan. Sudah? Nah, sampai sini. Yuk, kita sekarang urutkan. Pelan-pelan ya. Bapak Ibu, Quran itu istimewa nggak? Baik. Hebat nggak? Dari mana taunya? Bukan, gini. Cara mengecek satu hal itu istimewa, maka lihat fungsinya. Kan? Dari mana handphone itu tahu bagus? Ketika dipakai, oh bagus, koneksinya bagus, future-nya bagus, ya, dan seterusnya. Dari mana tahu Quran itu istimewa? Pembuktiannya apa? Karena semua yang terkait dengan Quran itu berubah jadi istimewa. Contoh, semuanya. Malam di Lauh Mahfuz jelas istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang saat kembali kepada Allah bisa melihat Lauh Mahfuz. Ya, supaya tahu keistimewaannya bagaimana. Tapi digambarkan ya kepada kita, diinformasikan dengan benar hak dari firman Allah. Saat Quran diturunkan saja dari Lauh Mahfuz, belum ke dunia, baru diviralkan di alam malaikat. Saking istimewanya, semua alam langit mesti tahu keistimewaan Quran. Maka diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, semua mesti mengetahui keistimewaannya. Saking istimewanya, dahsyatnya Al-Quran. Itu malamnya langsung berubah. Ketika waktu turunnya malam itu, semua berubah menjadi berkah.
Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz itu masih di alam langit, itu saat turunnya semua waktunya berkah. Di antara bentuk keberkahannya, siapapun yang beramal bersamaan dengan malam itu, di salah satu malam yang terletak di bulan Ramadan, maka semua nilai pekerjaannya akan dilipat gandakan pahalanya lebih dari 1000 bulan. Dan langsung diturunkan di Quran surah ke-97, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma. Nah, yang disebutkan itu keistimewaannya, bukan peristiwanya kan? Kenapa disebutkan keistimewaannya? Kalau sesuatu disebutkan keistimewaan, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu begitu dahsyat. Karena sifat itu ketika disebutkan menunjukkan bahwa yang disifati itu luar biasa. Ya, contoh begini ya. Bapak Asep ada ya. Nobita lah, gitu pasti nggak ada ya. Suneo kan udah banyak ya. Misal Suneo jujur. Kok Suneo? Nobita jujur misalnya kan. Nobita dermawan. Nobita rendah hati. Artinya Nobita baik nggak? Baik. Sekarang saya ganti. Si jujur sedang datang. Dermawan itu akan hadir. Ya, perhatikan kalimatnya. Yang pertama, Nobita yang dermawan akan datang. Dengan yang kedua, sang dermawan itu sebentar lagi akan tiba. Mana yang istimewa terdengarnya? Yang disebutkan sifat atau orangnya? Sifat. Makanya di ilmu balaghah itu ada tasbih. Misal suami ngajak istri keluar malam-malam, cuma nantap rembulan. Masya Allah, rembulan ini begitu cantik ya, seperti mama, misalkan. Contoh, Bu. Ya. Kenapa antum ketawa? Beda dengan kedua, ketika Anda melihat istri baru datang, Masya Allah, rembulan tiba. Ibu mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oh. Bapak senang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, itu ada beda ketika disebutkan dengan sifatnya secara langsung, ini menunjukkan keistimewaannya yang tinggi. Nah, di dalam Quran surah Al-Qadar disebutkan keistimewaannya, bukan peristiwanya, untuk menunjukkan betapa tinggi nilai dari peristiwa itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu saat peristiwa Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz, itu saking berkahnya, semua amalan terlipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Semua. Makanya lailnya dirubah jadi tak, pakai lailah. Jadi lailah untuk menunjukkan keistimewaan. Katanya aja berubah. Kalau cuma lail standar biasa. Allah nggak katakan begini, ya inna anzalnahu fi lailil qadri, tidak. Kalau lail jadi netral, semua malam sama. Tapi ketika istimewa tambahkan tak, lailatul qadr. Artinya beda. Kan pernah saya sering katakan kalau lail itu netral, waktu semua, waktu malam. Ya, lail, jamaknya layali, lili, lela, lala, ya. Ibu lili, ibu malam-malam, gitu kan? Nah, Oke, satu, turunnya melalui malaikat siapa? Jibril. Jibril itu, Bu, Bapak, penting diketahui dulu malaikatnya standar biasa. Para nabi itu punya teman dari malaikat. Nabi Daud tuh nggak tanggung, temannya malaikat maut. Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu, Nabi-Nabi Bani Israel itu teman akrabnya malaikat maut. Setiap ketemu, kapan nih? Kapan nih? Udah tiba? Enggak, saya cuma mau ngobrol aja. Itu malaikat punya teman begitu tuh, mau. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian mendapatkan satu utusan dari malaikat yang itu membawa Al-Quran, langsung naik status malaikat itu menjadi pemimpin seluruh malaikat. Jibril langsung berubah jadi Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin, pemimpin seluruh malaikat. Anda bayangkan. Lalu Nabi mendapatkan itu, Nabi Muhammad dapat itu. Nabi Muhammad naik status Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Seluruh pemimpin Nabi dan Rasul yang pernah diutus, pemimpinnya Nabi Muhammad. Awas, ini kata-kata ini punya konsekuensi. Semua keistimewaan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diakumulasikan, dikumpulkan dan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi jangan menempatkan Nabi lain di atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh lebih tinggi.
jauh lebih tinggi. Tapi jangan sampai mengangkat status Nabi di atas kadarnya. Makanya tetap di Quran disifati beliau tetap makan, tetap jalan-jalan, dalam hadis olahraga. Kenapa? Supaya tidak diangkat kadarnya melebihi statusnya. Jangan dipertuhankan. Ya, nanti ditanya balik, masa Tuhan makan? Tuhan kok jalan-jalan? Tuhan kan olahraga, kan jadi aneh. Makanya di muka bumi ini kalau ada yang mengaku Tuhan, itu Allah rendahkan sampai kalimat yang paling hina, paling kecil. Ya, contoh, Firaun kan pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Tenggelam kan? Jadi kita menjadi candaan. Tuhan tenggelam. Nah, kan? Namrud pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Kena nyamuk masuk ke telinga, yang nyamuknya pun nyamuk cacat. Sayapnya hilang satu. Putar di sini. Ya, kan jadi candaannya enak tuh. Ya betul. Tuhan yang matinya sama nyamuk cacat. Itu sampai sebegitunya itu. Kalau mengangkat terlalu tinggi, maka Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ya, tapi siapapun yang mendekati Al-Quran, ini poinnya, dia menjadi pribadi yang tertinggi. Ya, jadi jangan sampai kita merasa bahwa ada nabi lain unggul dibanding Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Yusuf itu tampan, tapi tampannya baru sepersekian dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Isa, tadi saya sampaikan di Al-Azhar, Nabi Isa itu kan diantara mukjizatnya menghidupkan yang mati dengan izin Allah kan? Motifnya apa sebabnya? Karena ingin nanya pada yang mati itu, siapa yang bunuh kamu? Dengan izin Allah dihidupkan dulu, biiznillah hidup, ditanya siapa yang bunuh kamu? Nabi Muhammad gak usah dihidupin, di alam kubur udah tahu peristiwanya. Nabi lewat kuburan, Nabi sampaikan, itu tuh ada yang ribut-ribut di dalam karena nggak bersih nyuci kakinya. Ini ada dosa begini, nggak perlu dibangkitkan, sudah tahu di dalamnya ada apa. Itu dahsyatnya Nabi Muhammad tuh begitu. Jadi nggak perlu bangkit dulu, di dalam kubur sudah tahu. Ya. Contoh lain, siapa Nabi yang bisa bicara dengan hewan? Nabi Ismail, hewannya semut kan? Oh bagus, berarti ibu fokus. Ibu fokus. Nabi Sulaiman, bicaranya sama siapa? Semut, hewannya semut. Nabi Muhammad jangankan hewan, Pak, Ibu, keledai itu sampai tahu nasabnya sampai kemana. Sama tumbuhannya sudah mati masih bisa ngobrol. Ada pelepah kurma dijadiin tambatan buat tangga naik ke mimbar Nabi. Satu kali mau diganti, nangis, kedengaran oleh Nabi. Kenapa nangis? Mau diganti ya Nabi, khidmat saya selama ini selesai. Mau nggak saya tawari? Tetap jadi tangga pijakan atau ikut saya ke surga? Ikut engkau ke surga ya Rasulullah. Maka dikuburkanlah pelepah kurma itu di area-area itu. Anda bayangkan, ya? Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan nggak bisa. Ya. Nggak perlu takutkan awan, awan ngikut sendiri sejak sebelum jadi nabi. Nabi Sulaiman jadi nabi dulu, baru taklukkan awan. Song Goku naik dulu, baru panggil awan kinton. Dulu tuh ya, cerita-cerita 96an. Nabi Sulaiman tuh panggil dulu baru datang. Nabi Muhammad nggak dipanggil, awannya ikut. Apa nggak baca sejarah dari kecil? Nabi berangkat itu kan, ketika beliau berniaga dengan pamannya, kan awan ikut di belakang tanpa dipanggil. Nabi Musa ketemu Firaun, doa dulu kan, Rabbi syrahli wa yassirli, berdoa baru dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Gak minta turun ayat. Wa yassirli amri. Nabi Muhammad turun, wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Muhammad tuh, ya, kapan beliau jadi istimewa sedahsyat itu? Ketika mendapat Al-Quran. Mekah itu gersang, terbelakang, jauh, turun Quran sampai sekarang berkah. Barokah Quran itu. Ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Tempatnya, maaf, ekonomi jauh tertinggal, masyarakatnya banyak konflik. Dan ingat, Nabi hijrahnya itu ke area selatan, bukan di utara. Yang maju itu utara, Yahudi banyak di sana. Nabi itu ke tempat yang gersang, yang belum berkembang, wilayah selatan yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Ada fadilah Quran turun di situ, dipraktekkan oleh masyarakatnya, tiba-tiba berubah jadi maju, ada peradaban, orangnya baik semua. Sampai sekarang kotanya jadi mencerahkan, berubah jadi suasana kota dan muncul cahaya-cahaya kebaikan. Maka untuk mengenang itu dirubahlah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.
Kapan jadi Al-Madinah? Ketika ada Al-Quran. Maksudnya apa? Ini Allah ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu seluruhnya tanpa kecuali, ini ada ayat turun 11 tentang panduan hidup yang mulia. Ini semua bagian dari Al-Quran yang mulia, terkait dengan Al-Quran semua isinya. Karena bagian dari Al-Quran, fadilahnya pun akan sama. Jika Anda mendapati bagian dari Al-Quran itu, maka Anda mendapatkan percikan kemuliaannya, seperti segala hal yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia. Harinya berubah, Jumat jadi Sayyidul Ayyam, nabinya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, malaikatnya Sayyidul Malaikah, ya, malamnya malam mubarakah. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan naik derajatnya, dimuliakan oleh Allah melebihi standar biasanya. Ini dasarnya. Makanya nggak ada orang yang dekat dengan Al-Quran kecuali pasti Allah angkat derajatnya. Nah, maka diturunkanlah ayatnya untuk menyempurnakan itu. Perhatikan, seperti halnya Al-Quran ditempatkan di lauh mahfud yang tinggi, marfu'atim, ya, mutahharah, marfu'ah, tinggi, maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, jangan amin dulu sebentar, ya. Mutahharah, sebagaimana Al-Quran ini suci, maka orang-orang yang benar interaksi dengan Al-Quran maka disucikan oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau orang ngaji, ngajinya benar, hatinya bersih, hatinya bersih. Jadi lihat orang itu peluang kesalehannya, nggak banyak mencari kesalahan orang, bersih. Lihat orang itu, Masya Allah, rindu kita hati bersih begini. Nah, itu obatnya Quran. Kalau ada penyakit hati, salah satu obatnya Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu di Quran surah 17 ayat 85. Jadi kalau hati sedang gundah, Bu, gelisah, ya, nggak usah curhat di media sosial. Ya, tolong aminkan ya. Yang kasih like mudah-mudahan masuk surga. Enak banget masuk surga pakai like, ya. Orang-orang sekarang itu bingung saya. Ya, balik lagi tadi, ambil wudhu, buka mushaf. Dan dahsyatnya begini, sering kali terjadi begitu Anda buka, ayatnya sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami. Relate. Kenapa? Karena memang sudah begitu fitrahnya. Nah, maka kembali ditawarkan, kalau Anda ingin mengamalkan 11 ayat ini, 11 ayat ini akan merubah hidup kita, naik derajat. Yang kedua, hati kita menjadi lebih bersih. Jangan sampai ketemu orang kelihatan cacat misalnya, cara pandangnya beda, tidak, bersih hatinya. Seperti Nabi menghadapi Abdullah bin Abi Umi Maktum, setiap ketemu setelah peristiwa ini, lain sapaannya. Wahai orang yang telah disanjung oleh Allah dan telah membawa pedoman meluruskan saya. Disanjung, diangkat, Nabi sendiri mengangkat derajatnya. Coba bisa nggak lihat orang begitu tuh? Ya, saya sekarang agak bingung, ya. Masya Allah, Allah tampakkan tuh fenomena di hadapan kita tuh sudah terlihat, nampak, bahkan direkam dan sebagainya. Ya, ada orang-orang yang divonis terganggu jiwanya, terganggu pikirannya, tapi kok bisa hafal Quran? Banyak diviralkan lagi di YouTube itu. Oh, saya sedang ke tempat, mohon maaf ya, rumah sakit jiwa, ada pasien yang menarik hafal Quran. Yang ngamera yang datang yang merasa sehat nggak hafal. Terus dijadikan konten gitu. Itu kan pengingat dari Allah. Ini yang begini bisa hafal. Engkau dikasih perpuluhan tahun untuk baca pun belum merasa sehat. Apalagi yang dibutuhkan untuk kita bersentuhan dengan Al-Quran. Banyak aneh-aneh nih. Kalau nggak percaya ini ya, ini duhur jam berapa nih? 11.40? Ayo lihat tuh ya. 11.40 ya? Nih ambil 11.35 ya. Ya, 38 boleh lah. Ini ada perbedaan pendapat, ternyata tempatnya beda-beda. Sini 38, Bekasi sana beda, Tegal beda. Lihat, 11.38. Maksud saya begini, nanti DKM nih, mana DKM? DKM jam 11 adzan. Jam 11. Ini contoh ya, bukan dipraktekkan, contoh. Jam 11 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti banyak yang datang tuh. Bahkan yang nggak pernah ke masjid, datang tuh. Coba aja kalau nggak percaya, Anda di rumah tuh, wah, nanti datang tuh, Bapak ini kok adzan jam segini, belum waktunya. Loh, aneh kan? Pak, waktu saya adzan tepat waktu, Bapak nggak datang. Kenapa waktu saya adzan belum waktunya Bapak datang? Paham nggak?
Nah, ini yang saya ingin maksudkan 11 ayat ini, walaupun 11 dari awal sampai ke 11 kala innaha tadhkirah, kalau benar diamalkan, selain mengangkat derajat kita, membersihkan keadaan hati kita. Ada nadhafah, ada taharah, beda. Nadhafah itu tampilan luar bersih, taharah itu tampilan dalam. Ya? Kemudian ini kalimat menarik setelah itu, kiramin bararah, lalu melahirkan karamah. Ya. Karamah itu sifat-sifat mulia yang biasanya viralnya setelah meninggal, tapi tampak dalam kebiasaan harian. Ya, ada aura yang positif. Kalau ngelihat, mengingatkan kita dengan Allah, pengen ibadah. Nanti setelah meninggal tuh muncul cerita-cerita baiknya. Itu karamah. Beda dengan mukjizat. Kalau karamah disembunyikan, jadi orangnya nggak pengen tahu kalau dia itu punya sesuatu yang baik. Ya, kalau mukjizat harus ditampakkan, sebab legitimasi kenabian. Bagaimana taunya Nabi kalau nggak ditampakkan? Makanya Nabi mendemonstrasikan mukjizat, menampakkan supaya tahu saya Nabi gitu. Kalau karamah tidak, bedanya karamah itu disembunyikan, orang jangan tahu. Ya, jadi kalau mengatakan karamah buka praktek dan ada papang plannya, ya misalnya punya karamah, nah itu pasti pebisnis itu. Ya. Malaikat kiramim bararah sudah sifat, makanya malaikat tak nampak. Ya, kiramim bararah, pemilik segala kemuliaan, tak nampak dalam pandangan kita. Ya, pernah ada Anda ketemu, saya malaikat Jibril, saya punya keutamaan loh, gitu kan nggak ada. Ya, nggak nampak, tapi semuanya istimewa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini cirinya karamah tuh. Jadi karamah itu tandanya dua di Quran. Ya, bukan ciri-ciri fisikal, oh dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa macam-macam. Itu hal-hal terpisah. Yang mau saya katakan di Quran itu cirinya dua. Kiramin, pemilik karamah. Siapa dia? Malaikat. Apa ciri malaikat itu? Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menjaga diri, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menunaikan tugas sesuai perintah Allah. Itu ciri orang punya karamah. Mau bicara, dijaga dulu. Kata-kata ini Allah suka nggak? Allah suka diucapkan, Allah nggak suka dia diam. Kan? Lihat orang mau marah, Allah nggak suka. Cari kata-kata yang lebih baik. Mau jalan ke tempat tertentu diajak, tempatnya ternyata nggak bagus, Allah nggak suka. Dia bicara dengan cara baik-baik. Aduh, mohon maaf, pengen banget sebetulnya menyertai kamu ya pada acara ini, cuma saya ada sesuatu yang urgen sekarang harus dikerjakan. Jadi tidak menyakiti orang yang ngajak, tapi juga beralih kepada tempat lain dengan cara yang lebih baik. Nah, orang-orang yang berusaha menempuh jalan seperti ini, nanti Allah berikan kemuliaan pada dirinya. Nanti viralnya setelah meninggal. Ya, saat hidupnya biasa-biasa saja, setelah meninggal baru orang banyak cerita. Si fulan ini begini, si fulan ini kalau makan seperti ini, amalnya begini, nggak ada orang tahu ternyata dia senang bangun malam, ternyata nggak banyak orang tahu dia tuh hafal Quran sebetulnya, tapi nggak pernah cerita gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa saja diperintahkan dia cepat kerjakan dan tidak harus orang tahu. Fudail tuh bin Iyad tuh begitu yang tadi saya sampaikan itu. Beliau tuh selalu mencari tempat dan cara tersembunyi. Jadi kalau ke satu tempat sudah viral, orang tahu, pindah tempat. Ya, pindah tempat supaya nggak banyak orang tahu, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Orang tahu itu pada porsinya saja. Ngajar banyak orang silahkan, tapi di luar itu berusaha menyembunyikan amalannya. Sama pada dirinya, ini viral di kalangan ulama, itu selalu menunjuk dirinya, mengatakan ya musi, ya musi, ya musi. Kamu itu masih buruk, masih buruk. Orang nyangka kamu pintar padahal masih bodoh. Orang nyangka kamu baik padahal masih banyak salahnya. Itu terkenal sekali. Beliau selalu menghisab dirinya demikian. Imam Nawawi kalau malam itu lihat sirahnya. Beliau selalu bangun di malam hari, cari sudut-sudut yang remang di masjid, lalu mengatakan ini di dalam sholatnya, waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun. Nawawi, jangan merasa aman, seakan kamu ini sudah soleh, banyak murid, jadi hebat. Tetap kamu nanti kalau dihisab bagaimana diperintahkan oleh Allah pada malaikat. Hentikan Nawawi, tanya dulu dia, hisab dulu dia. Jadi selevel Imam Nawawi pun yang luar biasa, yang soleh, yang gak sempat nikah karena saking rajinnya ibadah dan mengajar karena Allah, itu mohon maaf malamnya masih bangun dan merasa belum aman dalam hisab. Nah, ini kiram. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan karamah, kemuliaan, ingin lebih taat, dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran.
Ya, ambil satu malam satu, nggak usah banyak-banyak Bu, Pak. Semua nasab yang terkait dengan sanad-sanad riwayat Al-Quran yang belajar dari Quran selalu mengatakan kami kalau belajar nggak banyak-banyak dari sahabat manapun, paling 5 ayat paling banyak, yang paling istimewa 10 ayat. Lalu setelah kami baca, benar bacanya, belajar dulu sampai paham isinya, amalkan dulu baru pindah. Ada yang hafal Quran 20 tahun, yang Al-Baqarah saja hafal Al-Baqarah Bu 20 tahun, orangnya jenius. Ya. Kenapa kok bisa lama? Bukan karena lamanya, dia menikmati hafalannya dan menikmati amalnya, sehingga hafal Quran dengan ilmu dan amalnya. Sampai meninggal hafal 30 juz, tapi menikmati Quran jadi bagian kehidupan. Quran itu terasa nikmat kalau diamalkan. Kalau Anda nggak ngamalkan, nggak kerasa keistimewaan Quran. Contoh gini ya, ini nih. Kan ada di Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23, kan? Aku telah tetapkan membuat keputusan supaya kalian beribadah kepadaku saja dan buktikan benarnya ibadahmu kepadaku dengan meningkatkan baktimu pada orang tua. Kalau Anda ingin tahu cara menikmati ayat itu, pulang dari sini berbakti pada orang tua. Cium tangannya, ucapkan terima kasih, maaf Pak, terima kasih merawat saya sampai hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan sampai detik ini. Semoga Allah muliakan Mama, Papa lebih daripada apa yang Mama Papa berikan padaku saat ini. Minta maaf Pak. Cium tangannya. Silahkan rasakan nikmatnya bagian dari ayat itu walaupun cuma satu kata. Wabil walidaini ihsana. Itu terasa nikmatnya. Baru Anda rasakan pelukan orang tua, air mata mengalir, tenang diri Anda. Kalau sudah meninggal, datangi misalnya makamnya, berziarah, minta pada Allah kebaikan, minta tambahkan cahaya, pulang dari situ tenang hati, baru terasa nikmatnya Quran. Anda kalau ngaji biasa, ngaji baca, insya Allah pahala dapat sesuai keikhlasan. Tapi kenikmatannya belum terasa. Kehusyuan ada, tapi kenikmatan itu baru bisa dirasakan ketika dipraktekkan. Kapan makanan enak itu terasa enak? Bukan saat diinformasikan, saat dicoba makanan itu baru kerasa enaknya. Kalau nggak percaya silahkan. Bulan depan di An-Nur ada snacknya, misal ya. Misal, ada 2 kali itu kasih misal tuh, misal. Contoh. Kapan itu terasa nyamannya? Ketika dimakan. Makanya sebagian bercanda makanan enak itu bid'ah kalau dibicarakan, sunnah kalau dimakan. Ayo bikin status tuh. Nanti kalau ingin merasakan nikmatnya Quran, amalkan. Ini 11 ayat belum kerasa. Kerasanya kapan? Ketika keluar senyum, sapa dengan baik. Alhamdulillah, kemarin antum hadir kajian juga ya? Iya, Masya Allah. Di mana tinggal? Hubungan, saling mendoakan. Baru kerasa nikmatnya. Tekan dalam kehidupannya ini, bararatun. Orang yang ngaji Quran dengan sifat ini, ditemani malaikat, dan kemudian mendapatkan sifat bararah. Ya? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun 'alaihi ma'as safaratil kiramil bararah. Itu hadisnya. Orang yang ngaji Quran dan menjaga Qur'annya, dia praktekkan, dia hafalkan, maka ditemani oleh malaikat yang merubah dan membimbing dia bersifat mulia dan mengajak dia berperilaku teladan dalam kehidupan. Qur'annya hadir. Jadi kalau sudah dekat dengan Quran, yang keluar ayat Pak, Bu. Bukan perilaku kita lagi, ayatnya keluar. Mau ngelihat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan yang benar. Mau bicara yang gak bagus, la yarqu minkum, ayatnya muncul. Urut gitu. Ya, belum hafal dibimbing. Malaikat bimbing. Ya, kan ada malaikat yang menemani kita, raqibun atid, ya. Itu nanti membimbing, memberikan masukan pada jiwa takwa. Kalau nggak pernah dilatih dengan Quran, setan yang aktif memprovokasi nafsu. Makanya Quran menyebutkan malaikat sejumlah 88 kali, setan disebutkan sebanyak 88 kali. Ya, kalau nggak percaya, ini bisikan normal tiap hari datang. Nanti menjelang adzan tuh. Begitu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan. Gitu kan? Ya. Tapi setelah adzan selesai, la ilaha illallah, baru adzan belum qomat. Ini juga sama sekarang, malaikat bilang sabar ya, dengarkan, catat, baik nanti amalkan. Setan mulai, jam berapa sih mau selesai? Udah gerah nih, udah ini nih, kapan nih selesainya? Ya, bisa jadi, gak apa-apa, itu normal dalam kehidupan. Tapi intinya apa? Ini, kiramim barara. Nah, sampai sini selesai kita. Jadi kesimpulannya, semua yang terkait dengan Al-Quran akan membimbing dan merubah kita
Bahasa kerennya bertransformasi menuju perilaku dan nilai-nilai yang baik. 11 ayat di surah Abasa dari 1 sampai 11 memberikan bimbingan kepada kita tentang cara berinteraksi secara sosial dengan orang-orang lain yang hidup di sekitaran kita. Bagaimana kita bersikap yang sama baik kepada setiap golongan, bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu dengan cara yang benar, bagaimana kita bisa mengukur setiap materi perkataan sehingga bermanfaat untuk orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Kalau semua itu bisa kita lakukan dengan keyakinan kita ingin mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat kita, akan membersihkan hati kita, dan merubah perilaku kita dengan sifat-sifat yang baik, sehingga hidupnya menjadi teladan, wafatnya akan dikenang. Itu kesimpulan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Saya akan lakukan pendalaman barangkali 5-10 menit untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim Ustaz, dan salam juga untuk Anda. Semoga Allah memuliakan Anda lebih baik dari apa yang Anda sampaikan pada saya. Bolehkah saya mengajar Iqra dan Al-Quran di rumah, sedangkan background saya bukan pondok pesantren dan sekolah agama, hanya sekolah SD, SMP, SMA, dan juga saya tidak memiliki guru secara pribadi, hanya mengikuti kajian Ustadz Hadi Hidayat dan ustadzah lainnya di YouTube ataupun secara langsung. Jazakallahu khair. Gini, syarat untuk mengajar Quran itu bukan lulus SD, SMP, SMA, atau yang S-nya sampai 6. Kan kita sekolah 6 kan? SD, S1, SMP, 2, SMA, 3, S1, S2, S3, kan? Nah, syaratnya bukan itu. Syaratnya punya kapasitas dan kualifikasi untuk mengajar. Ya, sederhananya sudah memahami, mengerti apa yang akan diajarkan. Kata Imam Nawawi, wala yata'allamu illa mimman takammalat aw kamulat ahliyatuhu. Hendaklah seorang itu belajar kepada guru yang menguasai materinya. Kalau sudah menguasai materinya di qiraati atau di Iqra, kan? Atau di Al-Qur'an dasar-dasar untuk mengajar, silahkan mengajar. Ya, paling bagus nanti ada konfirmasi dari guru dulu supaya sebelum mengajar benar bacaan kita. Karena kemuliaan Quran itu diikat dengan talaqi, ya, supaya benar yang diucapkan itu benar. Bagaimana kita bisa mengajar kalau belum diverifikasi apa yang kita baca itu benar? Maka kalau sudah belajar baca misalnya, coba kepada guru yang tahu, yang paham, cek dulu, saya benar nggak bacanya. Ketika guru mengatakan udah bagus, udah baik, Anda ingin mengajarkan, nah itu istimewa, bagus, jelas ya. Nah, kecuali belum mendapatkan itu sekadarnya dan ada tuntutan untuk mendapatkan ilmu dari Anda, maka boleh-boleh saja pada standar-standar yang Anda kuasai. Jelas? Ya. Kan kalau Iqra kayak qiraat ini kan masih dasar. Dakhala wa kharaja, itu kan mengucapkan hurufnya a fa ta, itu kan? Ya, a fa ta a fa ta fa lam dhamma lu apa lu. Anda jawab nanti kan, ba kaso i bi gitu, san sin kaso kasin pata a sa, ya kan, a pata a jim pata a ja, gitu kan, do lam do ma lu bisa aja lu gitu. Ngaji itu harus menyenangkan ya, kan belum kita baca Quran baru baca kan. Kalau baru metode baca nggak dituntut paham, nikmati aja, kecuali sudah baca Qurannya, baca yang betul. Dulu kan waktu baca di SD juga begitu, nggak dituntut paham kan. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini anak Budi, ini tetangga Budi. Kan kita nggak pernah dikasih tahu itu si Budi siapa, dari mana dia asalnya, ya kan? Nggak dituntut tahu kan? Yang penting kita bisa baca. Jangan terlalu serius Pak ngajar anak-anak itu, ya. Tapi mesti ada kesungguhan juga supaya benar adabnya. Kadang mendisiplinkan adab, ya. Dulu saya ngaji itu ada penggaris di samping, ada rotan, biasa aja. Ya, kena pukul, alhamdulillah. Ya, pulang ke rumah kenapa nak pukul? Salah, sini mama tambah. Kita nikmat aja biasa. Ya, jadi guru juga punya tanda. Ibu harus ada satu masa memang untuk menjewer. Bukan sengaja pengen ngejewer, bukan. Satu kali akan ada tanda. Mana buktinya engkau pernah mendidik anakmu? Maka telinga di anak itu akan bicara, ya Allah, saya pernah dijewer oleh ibu ini supaya saya sholat. Konfirmasi.
Jangan sampai anak baru disentuh sedikit sama sapu lidi di sekolah adalah lapor polisi misalnya. Pasti viral video ini nih. Ntar lagi. Ya. Sudah restoratif justice saja. Ngobrol-ngobrol damai. Kalau anak salah perbaiki. Jangan terlalu dibikin-bikin lah, ya. Apalagi sudah ngaku salah diminta sekian-sekian kan tidak tepat. Meninggal. Kita doakan baik semua ya, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, apa hukumnya seorang muslim untuk menghafal Al-Quran? Mohon beri kami semangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Semangat! Semangat menghafal Al-Quran, semangat ya. Jangan putus semangat ya. Ya, hukumnya pertama ada yang sifatnya fardu ain yang dibawa ke dalam ibadah mahdhah. Contoh Al-Fatihah wajib hukumnya sebab menentukan rukun dalam sholat. Ya, kan ada bagian dari Quran itu satu surahnya namanya Al-Fatihah. Dan itu rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholatnya tidak bernilai kalau orang nggak baca Al-Fatihah, kecuali nanti di belakang makmum. Ya, jadi makmum maksudnya di belakang jadi makmum, depannya imam.